Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit, edisi 18 Oktober 2024. Renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun saya tidak membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-7. Yesaya pasal 47 ayat 7 dengan perikop keruntuhan Babel. Ayat 7, katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Tema untuk renungan malam ini yaitu keangkuhan dan kehancuran Babilonia. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yesaya pasal 47 ayat 1 dengan ayat yang ketiga ini merupakan poin yang pertama, menyoroti tentang kebanggaan dan keangkuhan Babilonia yang merupakan kekuatan besar pada zaman itu. Dan Babilonia ini dikenal mempunyai angkatan persenjataan yang sangat kuat. Mereka bisa dapat menaklukkan berbagai bangsa. Dan Babilonia ini juga dikenal kaya raya dengan arsitektur yang megah, budaya yang kaya raya, sehingga mereka merasa aman, mereka merasa kuat, sehingga mereka merasa superior dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan selanjutnya mereka juga menyombongkan diri akan keberhasilan mereka dari hasil yang mereka usaha itu, keberhasilan itu dari dewa-dewa yang mereka sembah atau dewa-dewa yang mereka percayai, sehingga mereka semakin percaya diri dan mereka semakin sombong. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu selanjutnya bahwa Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan sebuah peringatan tentang kejatuhan Babilonia ini sebagai akibat dari kesombongan atau keangkuhan mereka. Dan itu bisa dapat kita lihat pada ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Akibat dari keangkuhan dan kesombongan mereka itu Tuhan menghukum mereka. Nah, jadi Tuhan mengungkapkan bahwa penghukumannya itu melalui Nabi Yesaya terhadap Babilonia, yaitu dulu mereka berkuasa, kini mereka akan direndahkan. Dulu mereka termasyur, kini mereka terhina. Dulu mereka berjaya, kini sekarang akan dihancurkan. Ini semua sebagai pengingat bahwa tidak ada yang abadi di dalam kekuasaan itu. Poin yang ketiga dari ayat 8 sampai 15 ini menyoroti akhir dari sebuah kepercayaan palsu dan ketidakpastian. Nah, Babilonia merasa kuat, mereka merasa aman. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kepercayaan mereka yang salah tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Pada saat mereka mengalami kesusahan, berhala atau dewa mereka tidak akan menolong dan mampu untuk menyelamatkan mereka. Artinya bahwa semua kekuatan di luar Tuhan adalah sia-sia belaka. Kesadaran akan Tuhan mau menyadarkan kita bahwa hanya Dialah yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatunya. Dan Dia juga
yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 3 poin penjelasan di atas apa yang dapat menjadi pelajaran sebagai penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama adalah peringatan akan bahaya dari kesombongan itu. Kita diajak untuk tidak terjebak dan jatuh ke dalam kesombongan. Karena kita tahu bahwa kesombongan akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Dan kesombongan ini juga berpotensi untuk membuat kita kehilangan bimbingan dan berkat yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Kesombongan sering membuat orang merasa aman. Kesombongan sering membuat orang merasa terlindungi, padahal kenyataannya sangat rentan. Ketika situasi sulit datang, mereka bisa merasa hancur karena semua yang mereka andalkan ternyata tidak sekuat dari apa yang mereka bayangkan. Kesombongan juga membuat seseorang lupa pada kebaikan Tuhan dan pertolongan yang telah mereka terima. Jadi bahaya kesombongan sangat nyata, bisa saja menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerendahan hati adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kesadaran akan kuasa Tuhan. Poin yang kedua ini mau menyadarkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas apa yang kita miliki. Kekuasaan, jabatan, kekayaan, keberhasilan yang kita miliki, semuanya berasal daripada Tuhan. Kesadaran bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Tuhan mau mendorong kita untuk kita hidup dalam kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Tuhan yang adalah satu-satunya jaminan kekuatan dan kekal. Kita diingatkan untuk selalu mempercayakan hidup kita pada pengendalian Tuhan dan bukan pada kekuatan dan kepandaian diri kita sendiri. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari di sini adalah memilih beriman kepada Tuhan daripada berhala. Berhala dalam konteks ini merupakan sebuah simbol dari segala sesuatu yang menempati posisi Tuhan di dalam hidup kita. Bisa berupa kekuasaan, bisa berupa jabatan, bisa berupa harta benda atau kekuatan manusia. Berhala ini tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan atau menggantikan peran Tuhan yang sejati di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita memilih untuk beriman kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita mempercayai sepenuhnya Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, Tuhan sebagai sumber penyelamat kita, dan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan dalam renungan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sidang jemaat semua untuk tidak terjebak dan jatuh di dalam kesombongan. Karena kesombongan dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun juga hubungan kita dengan orang lain. Mari kita mengakui kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berkuasa atas apa yang kita miliki, baik itu kekuasaan, baik itu jabatan, kekayaan, dan keberhasilan yang kita miliki. Karena Dialah satu-satunya jaminan yang kuat dan kekal dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita dan Dia berkuasa atas alam semesta ini. Bapak Ibu, saya juga mau mengajak kita semua
Mari kita mau beriman kepada Tuhan daripada berhala. Kita disuruh untuk hidup rendah hati, mempercayai kuasa-Nya, dan menghentikan ketergantungan pada hal-hal yang tidak bisa memberikan hidup yang sejati. Mari kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita akan menemukan keselamatan. Kita akan menemukan kekuatan, berkat, dan dukungan Tuhan yang tidak tertandingi. Semoga dengan firman Tuhan ini boleh dapat memberikan kekuatan, peneguhan bagi kita semuanya. Mari kita merendahkan hati, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak terjebak di dalam kesombongan, agar kami mengakui kemahakuasaan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh memilih hanya beriman dan percaya kepada Engkau, karena Engkaulah penyelamat kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga memberkati semua warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan selalu mengaruniakan segala yang baik kepada mereka, kekuatan, kesehatan, umur panjang dan berkat dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan bagi mereka yang berada dalam pergumulan, sakit penyakit, kiranya Tuhan juga memberkati makanan, obat yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali, dikuatkan kembali, dan disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.